Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada bab 2 kali ini, kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Simak baik-baik ya. A. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ajaran yang dibawanya, yaitu Dinul Haq atau agama yang benar, yaitu Islam. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan juga sebagai rahmat bagi seluruh alam, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas yang sudah tertulis dalam surah Al-Ahzab ayat 45-46. Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah adalah sebagai berikut. 1. Syahidan. Syahidan berasal dari bahasa Arab yang berarti menjadi saksi. Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menjadi seluruh umatnya atau umat muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman kelak. 2. Mubasysyiron. Mubasysyiron berasal dari bahasa Arab yang berarti memberi kabar gembira. Nabi Muhammad SAW bertugas memberikan kabar gembira kepada umat yang beriman. Mereka akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga, Naziron. Naziron berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberi peringatan. Peringatan yang ditujukan kepada orang yang tidak beriman. Mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka jika tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keempat, Da'iyan ilallah. Da'iyan ilallah berasal dari bahasa Arab yang berarti penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Nabi Muhammad SAW ialah menyeru seluruh umat manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah Sirajan Muniron. Sirajan Muniron berasal dari bahasa Arab yang berarti cahaya yang menerangi. Nabi Muhammad SAW ialah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW tidak hanya diutus untuk penduduk Mekah dan bangsa Arab saja, melainkan beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Tugas Nabi Muhammad SAW tidaklah mudah. Beliau mengerjakan tugasnya dengan penuh kesabaran, ketekunan, kesungguhan, dan keteguhan yang luar biasa. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemenangan atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tugaskan. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. Yang artinya, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenangkan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atas agama-agama yang lain. B. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat mulia yang terdapat pada 4 sifat wajib
bagi nabi dan rasul. Berikut ini adalah empat sifat bagi nabi dan rasul yang juga dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sidik. Sidik berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur dan benar. Setiap nabi dan rasul memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap perbuatan, sehingga mustahil bagi Nabi Muhammad SAW bersifat kizb yang berarti berdusta. Yang kedua, amanah. Amanah berarti terpercaya. Semua nabi dan rasul memiliki sifat amanah. Jika suatu urusan diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW, niscaya orang-orang percaya bahwa urusan tersebut akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan, sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW dijuluki gelar Al-Amin oleh masyarakat Quraisy karena beliau selalu dapat dipercaya dan jujur dalam segala hal. Yang ketiga, tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Setiap nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil bagi nabi dan rasul bersifat kitman atau menyembunyikan pesan. Dan yang keempat, fatonah. Fatonah berarti bijaksana dan cerdas. Seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memecahkan segala permasalahan yang dihadapi umatnya, sehingga para nabi dan rasul harus bijaksana dan cerdas dalam mengambil setiap keputusan yang dihadapinya. Sifat-sifat tersebut di atas merupakan beberapa sifat mulia Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki sifat-sifat tersebut, Nabi Muhammad SAW mampu menyelesaikan tugasnya dalam menyebarkan agama Islam. Nah, itu tadi adalah tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah dan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Bisa dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi